Oke teman-teman, kita berjumpa kembali di video kali ini. Saya ingin membahas sedikit peraturan yang berkaitan dengan kisi-kisi terbaru SKB, Analis SDM Aparatur, dan Pranata SDM Aparatur. Oke, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya gimana cara mencari jabatan yang serumpun untuk teman-teman yang daftar jabatan pelaksana. Oke, ini juga sudah saya jelaskan ya kepada teman-teman semua bahwa materi SKB itu untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina. Kemudian yang teman-teman yang daftar jabatan pelaksana itu masih bisa menggunakan materi yang serumpun ya. Jadi cari jabatan fungsional yang serumpun. Nah, untuk SKB sendiri teman-teman tidak boleh meremehkan ya, karena porsinya sendiri besar, terutama teman-teman yang tidak masuk dalam bukan tidak masuk sih, maksudnya teman-teman yang peringkat di bawah ya, teman-teman yang peringkat di bawah yang skornya itu jauh dari pesaingnya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk mengejar, yaitu di SKB, karena porsinya lumayan besar, yaitu 60%. Ini semua sebenarnya sudah saya jelaskan ya, bahwa dulunya SDM Aparatur itu namanya Analis Kepegawaian. Ini semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Saya juga sudah buatkan list peraturan yang harus teman-teman pelajari ya. Sebenarnya ini sudah saya list dari yang terpenting menurut saya sampai peraturan tambahan, walaupun teman-teman masih banyak yang bertanya peraturan apa yang harus saya pelajari. Sebenarnya ini saya sudah listkan teman-teman, dan ini ada di video saya di awal-awal itu tentang materi yang harus teman-teman pelajari terkait SKB kepegawaian. Ini sebenarnya sudah saya bikinkan. Nah, dari peraturan yang paling penting menurut saya sebelum adanya kisi-kisi terbaru, nah, dan sampai peraturan tambahan, ini sebenarnya sudah saya listkan. Cuma teman-teman masih banyak yang bertanya peraturan apa yang harus teman-teman pelajari. Itu karena teman-teman tidak melihat video saya secara berurutan, padahal saya memang membuat video itu teman-teman itu berurutan gitu. Jadi saya membuat video itu saling berkaitan, karena teman-teman tidak melihatnya dari apa ya, dari video saya yang saya upload di tahun ini yang dari awal tentang materi, makanya teman-teman bingung. Nah, ini sebenarnya sudah saya listkan, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya juga sudah sharing pengalaman saya. Nah, kali ini saya juga akan membahas sedikit tentang materi pokok SKB CPNS tahun 2021, tapi hanya khusus untuk jabatan fungsional, terutama jabatan fungsional Analis SDM Aparatur. Nanti saya juga akan bahas tentang Pranata sedikit ya. Nah, ini adalah kisi-kisi SKB Analis SDM Aparatur. Jadi, kalau teman-teman lihat sendiri, kisi-kisinya memang menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti ya. Jujur aja teman-teman, saya juga nggak mengerti bahasa-bahasanya ini. Tapi, berkaca dari pengalaman tahun lalu, kami juga diberikan kisi-kisi yang sulit kami mengerti begitu. Tapi pada saat ujian, ya yang keluar sebenarnya peraturan-peraturan yang simpel aja. Permenpan 36, Perka 67, ya peraturan-peraturan yang sebenarnya bisa kita pelajari. Jadi kenapa di sini saya akan langsung ke peraturannya saja. Saya tidak akan membahas kisi-kisi ini secara detail, tapi saya langsung ke peraturannya aja teman-teman. Itu lebih mudah saya rasa untuk dipahami daripada teman-teman mencari tahu maksudnya kerangka kerja dan implementasi itu apa gitu. Saya rasa itu cukup sulit ya teman-teman. Kalau saya pribadi saya juga nggak ngerti sih. Oke, kita langsung aja ya ke peraturannya. Untuk analis SDM aparatur sendiri, ahli pertama. Nah, tentu saja peraturan yang wajib kita kuasai adalah Permenpan RB nomor 37 tahun 2020, karena ini adalah
peraturan yang membahas tentang jabatan analis SDM aparatur, mulai dari jenjang jabatannya, kepangkatannya, tugas-tugasnya, fungsinya, semua ada di Permenpan RP nomor 37 tahun 2020. Jadi teman-teman yang mendaftar analis SDM aparatur, peraturan ini jelas wajib dikuasai. Nah, kemudian peraturan lain yang berkaitan dengan kisi-kisi ini menurut saya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini itu banyak sekali dibahas tentang PNS, teman-teman. Mulai dari PNS P3K itu dibahas di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini juga ada beberapa lembaga-lembaga yang dibahas, contohnya KSN dan lain-lain. Itu semua ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, kalau teman-teman melihat kisi-kisi ini, itu juga banyak kok yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN ini. Karena memang di Undang-Undang ASN ini yang membahas tentang PNS, seperti itu. Nah, peraturan yang kedua yaitu tentang manajemen PNS. Ya. Jadi kalau berbicara tentang manajemen ya kita patokannya di PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Tadi tentang ASN, kita berpatokannya di Undang-Undang ASN. Nah, manajemen PNS ini ada perubahannya teman-teman, yaitu ada di PP nomor 17 tahun 2020. Ini adalah perubahan dari PP nomor 11 tahun 2017. Tapi tidak semua pasal berubah, hanya beberapa pasal yang berubah dan perubahannya itu tercantum dalam PP nomor 17 tahun 2020. Nah, kemudian untuk human capital sendiri, ini saya nggak ngerti ya, human capital itu. Tahun lalu kami juga dapat kisi-kisi seperti ini, human capital management, tapi kenyataannya nggak ada yang keluar. Saya nggak tahu tahun ini sih seperti apa, apakah ini ada keluar atau tidak. Tapi kalau kalian tanya saya, maksud dari ini apa, saya juga nggak ngerti. Jadi saya langkahi yang ini. Kemudian untuk kompetensi, sebenarnya peraturan tentang kompetensi ada banyak ya teman-teman. Ada banyak, nanti teman-teman bisa cari sendiri peraturan tentang kompetensi, karena banyak sekali peraturan yang terkait itu. Salah satunya yaitu Perka BKN nomor 20 tahun 2012. Ini khusus kompetensi analis kepegawaian. Kalau teman-teman mau cari peraturan kompetensi yang mencakup semuanya, yang mencakup PNS, itu teman-teman bisa cari di Google, ada kok. Nah, tapi kalau khusus peraturan kompetensi yang terkait dengan analisis SDM aparatur atau dulunya itu adalah analis kepegawaian, yaitu ada di Perka BKN nomor 20 tahun 2012. Kemudian untuk manajemen SDM berbasis talenta, ini ada dibahas di peraturan Permenpan ya nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Ya. Nah, kemudian untuk kelembagaan dan organisasi ini saya nggak tahu ya ada di peraturan mana. Terus tata laksana juga saya nggak tahu ada di peraturan mana. Nah, untuk zona integritas itu ada di Permenpan nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Itu ada di Permenpan nomor 52 tahun 2014. Nah, untuk perubahannya sendiri ada di Permenpan nomor 10 tahun 2019. Jadi peraturan ini mengalami perubahan teman-teman. Saya belum baca sih peraturannya, mungkin yang mengalami perubahan itu hanya di beberapa pasal atau seperti apa. Nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini Permenpan nomor 10 tahun 2019 adalah perubahan Permenpan nomor 52 yang ini. Perubahan Permenpan nomor 52 tahun 2014. Kemudian untuk pengembangan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur, ini saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Terus untuk pengelolaan pelayanan publik,
kalau kita bicara pelayanan publik itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dan untuk pelaksananya sendiri ada di PP Nomor 96 Tahun 2012. Ini adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ya, jadi itulah peraturan yang terkait dengan kisi-kisi terbaru. Nah, tentu saja saya sarankan teman-teman untuk mencari referensi lain ya. Belum tentu peraturan yang saya paparkan di sini itu benar-benar masuk. Jadi, saya tetap menyarankan teman-teman untuk mencari referensi lain, jangan berpatokan sama satu referensi. Oke. Kita lanjut di Pranata SDM ya. Untuk Pranata SDM sendiri saya tidak akan bahas banyak. Sebenarnya saya ingin mencarikan semua peraturannya teman-teman. Cuma saya nggak sempat, saya juga baru pulang dari perjalanan dinas, jadi benar-benar nggak sempat lagi untuk nyusun ya, mohon maaf. Nah, untuk Pranata SDM aparatur sama dengan analis, yang pertama yang teman-teman harus kuasai yaitu peraturan tentang jabatan teman-teman sendiri, yaitu Permenpan nomor 38 tahun 2021. Ini adalah peraturan yang membahas tentang Pranata SDM aparatur. Nah, peraturan yang lain yang berkaitan dengan kisi-kisi ini, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang ASN sama ya. Karena di Undang-Undang ASN ini juga dibahas tentang penyusunan dan pengadaan sih. Ya, jadi di sini benar-benar mencakup semua hal yang berkaitan dengan ASN. ASN itu terdiri dari dua, yaitu P3K dan PNS. Nah, kemudian ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan perubahannya sama ya. Kemudian ada PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. Nah, kemudian ada perubahannya. Ini adalah perubahan dari PP nomor 99 tahun 2000. Kemudian untuk jabatan sendiri ada Permenpan nomor 33 tahun 2011 tentang pedoman analisis jabatan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi ada di peraturan LAN ya nomor 10 tahun 2018. Pengembangan karir itu ada di peraturan BKN nomor 28 tahun 2020 tentang penyusunan rencana pengembangan karir PNS. Nah, untuk selanjutnya yang 3 poin ini teman-teman bisa cari sendiri ya. Tinggal teman-teman ketik di Google peraturan tentang misal mutasi, nanti akan muncul banyak. Kemudian ganti lagi peraturan tentang promosi, tambahkan di belakangnya ASN gitu ya. Peraturan tentang mutasi ASN atau PNS, peraturan tentang promosi PNS, dan seterusnya. Nanti teman-teman cari sendiri peraturannya yang ini, karena saya nggak sempat nyarikan. Oke, mungkin sampai situ aja ya teman-teman pembahasan kita. Hanya itu yang bisa saya bahas sedikit ya terkait dengan kisi-kisi terbaru ini. Nah, mungkin buat teman-teman ada beberapa yang bertanya ya, apa kisi-kisi ini akan sama persis dengan soal-soal yang nanti akan teman-teman hadapi. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa kisi-kisi itu memang keluarnya itu ya mepet ujian ya. Dan sebenarnya kisi-kisi ini yang teman-teman lihat sekarang tidak sepenuhnya sama dengan soal yang akan teman-teman hadapi nanti. Kalau berkaca dengan pengalaman saya tahun lalu, kami juga dulu mendapatkan kisi-kisi serumit ini ya, tapi ini lebih panjang sih teman-teman. Kami juga dulu dapat kisi-kisi yang agak rumit untuk dipahami tentang HCDP lah dan sistem merit apa segala macam. Kalau sistem merit oke lah ada peraturannya, tapi HCDP itu kami juga nggak ngerti itu apa. Nah, kami juga dulu dapat kisi-kisi serumit itu yang untuk dipahami, tapi ternyata pada saat ujian ya yang keluar peraturan semua gitu ya, peraturan yang sebenarnya simpel aja, cuma kan nggak mungkin Mempan memaparkan
kisi-kisinya terlalu langsung ke peraturannya, itu kan terlalu jelas ya, jadi dibikin abstrak begini. Begitu ya teman-teman, jadi saya rasa sih karena ini juga udah waktunya mepet ya, mungkin besok udah ada teman-teman yang ujian. Pokoknya teman-teman gak perlu stres sih mikirin kisi-kisi ini ya, belajar aja semampu kalian. Selama kalian udah banyak menguasai peraturan-peraturan yang ini yang saya paparkan sebelumnya, saya rasa nilai skor kalian nggak bakalan jelek-jelek amat kok ya. Skor kalian nggak bakalan jelek-jelek amat. Yang penting teman-teman kuasai saja peraturan terkait jabatan kalian aja juga itu udah bagus gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya jelaskan buat teman-teman yang ujian besok ya di hari pertama. Mudah-mudahan teman-teman dilancarkan ya, dimudahkan. Soal-soal yang keluar itu adalah soal-soal yang teman-teman memang mengerti jawabannya, tahu jawabannya. Nah, dan semoga teman-teman lulus ya CPNS, terutama teman-teman yang sudah mendaftar berulang kali. Semoga di tahun ini teman-teman lulus lah jadi CPNS ya. Sukses buat teman-teman semua, sampai jumpa.